bahagia bareng-bareng, terus sekarang sudah berterbangan masing-masing. Luar biasa ya bos, kasihan tapi ya. Iya, makanya kita akan panggil bintang tamu kita yang pertama. Ini adalah kita hari ini pembahasannya itu ada beberapa personil boy band dan girl band yang sudah terbang atau pergi karena ada masalah. Karena tema kita hari ini adalah dari asik jadi konflik. Bapak, siap-siap. Yang mau keluar ini yang pertama adalah seorang wanita cantik, mantan personil Cherry Bell. Kamu tahu Cherry Bell siapa aja orangnya? Ada 9 biji? Ada 9 orang? Tahu. Siapa? Coba sebutin. Nori. Hey, siapa? Bukan. Bukan, nggak ada Ponori di situ. Oh, nggak ada. Bokir. Nggak ada juga. Cherry Bell ini perempuan-perempuan semua Pak Gue isinya. lihat aja dulu dah. Ya udah langsung kita panggil yang pertama ya. Ini dia Kezia Karambol. Dua-dua jangan diapa-apain. Nah lo, ini ya, Kak, kamu yang pegang. Ini tinggal dilepas aja tanganmu nah. Memang bonus, hai. Wah, ini luar biasa loh, kamu sudah keluar dari Cherry Bell, kamu semakin naik daun. Dompleng sama Angel Karamo ya? Pasti dompleng deh ya. Ya, minta tolong dikit lah ya. Sama ada. Okay. Sama domplengnya sekarang gosip-gosipnya sama siapa? Sama siapa? Billy siapa? Jangan pura-pura nggak tahu. Apa? Nah, duduk Kita duduk dulu ya, ngobrol-ngobrol. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kezia Karamo. Sama Bang Billy tuh beneran? Apa ala-ala doang, gimmick-gimmick doang biar makin naik namanya? Enggak, emang lagi dekat, emang teman dekat. Oh gitu. Emang lagi dekat. Terus? Ya, lagi. Katanya Bang Billy udah nembak ya? Apa? Bang Billy udah nyatain perasaan? Enggak sih, ya gitulah. Emang lagi masa pendekatan aja. Jadi belum diterima. Lagi coba mengenal kan. Oh iyalah, nggak mungkin langsung kenal-kenal cet-cet nembak. Iya, kan gak enak cepet-cepet ya bos. Ya. Oke, kita panggil asistennya dulu ya. Dia mau menanya sesuatu sama kamu. Oke, iya. Oke, silakan Steffi. Ya merah juga nih. Cie. Ini mau ngapain? Mau nanya pertanyaan tapi dia atraksi dulu. Biasa gitu ya. Tumpah. Loh. Wih. Wow. Ini setiap satu pertanyaan begini dulu ember. Oke, kita akan baca pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertama. Konon, kamu keluar dari Cherry Bell karena sepi job. Sepi job? Sebenarnya sih enggak. Buka-bukaan aja nih ya. Iya. Jadi emang udah dari awal Januari, awal tahun 2015 itu sebenarnya ada job, cuman kita adalah dapat informasi dari orang terpercaya juga dan emang udah ada buktinya. Jadi kalau misalnya Cherry Bell diminta untuk isi acara perform gitu, tapi dari pihak manajemen memberikan malah ngasih sesuatu yang lain gitu, bukannya mengiyakan Cherry Bell gitu. Mereka malah ngomongnya tuh kalau Cherry Bell udah sibuk, jadwalnya udah full gitu. Jadi mau nggak mau di over.
Dioper ke? Dioper ke yang satu gitu. Oh, yang kecil-kecil itu. Iya dong, kan kamu kan Cherry Bell sama yang kecil-kecil itu. Pokoknya dioper. Yang ade-adean itu kan. Oh, dioper ke situ biar Iya. itu lebih laku. Cherry Bellnya jadi sepi job. Iya, begitu sih yang kita dapat infonya gitu. Jadi agak-agak kecewa sih. Oh gitu, berarti bener dong ya karena sepi job juga ya Cherry Bellnya. Sepi job karena dibuat. Oke, ilu. Segitu ya, Bos kan terkenal. Oh, konflik, berantem. Oh. Kezianya sama manajemennya apa sama teman-teman grupnya? Sama teman-teman grup. Enggak, sama Cibiang personil yang lain enggak ada apa-apa. Kita emang masih berteman banget, udah kayak keluarga malah gitu. Bener gak sih kalau di Cherry Bell itu katanya suka nggak adil gitu ya, Bos? Enggak adil Suka apanya nggak adil, nih? misalkan pembagiannya tuh beda-beda setiap personilnya gitu. Enggak, itu enggak, semuanya adil. Semuanya adil. Diperlakukan sama maupun yang baru yang lama. Cuman kalau bagi 9 nggak berasa kali ya, Bos. Makanya mungkin kamu keluar ya. Enggak, sebenarnya bukan karena honor juga, tapi karena emang sebenarnya gini, awal mula aku masuk Cherry Bell itu aku seneng banget bisa kepilih kan. Terus juga emang aku jalaninnya karena hobi aku nyanyi sama menari. Terus dan aku merasa nyaman di sana. Tapi seiring berjalannya waktu, ya pasti kan ada kayak selisih paham atau nggak nyaman. Tapi ya gitu, jadinya memutuskan. Emang kamu beneran bisa nyanyi? Bisa. Bagus suaranya. Ih, bagus banget. Cobain dong, denger dong. Bener ya aku nyanyi ya? Bener aja. Pengen denger suara kamu. Tapi aku boleh ajak ini nggak? Apa? Terlimbat ini, nari bareng aku. Boleh. Boleh. Haji Kamu Bot ikutin, juga. Bos. Enggak, biar dia aja. Iya. Terima kasih. Ini tapi Cherry Bell gini, you are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Ayo bareng ya. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Ya, Bos? Itu baru suara dia, belum suara gua. Jangan. Kenapa? Jangan Kak. Enggak, jangan. Tapi bagus suara dia karena biasanya kalau girl band gitu ya, Bos, pasti ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Ada yang jelek banget suaranya, ada yang bagus. Dia berarti bagus suaranya. Oke, kita istirahat dulu ya, Bos. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan bintang tamu kita berikutnya. Siapakah dia? Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Tanpa Kata. Bukan langkah yang pas buat jadi malah dikucilkan gitu, malah seharusnya diarahkan yang baik gitu. Tapi Jadi, kata kamu nggak bisa rasa nggak dikasih nyaman. tahu. Bukan nggak bisa dikasih tahu, uang ngasih taunya juga nggak bisa. Masih di Tanpa Kata. Ini hari ini seru ya, Bos. Mungkin banyak teman-teman yang berpikir ini kenapa ya dia keluar, kenapa ya jadi bubar. Nah, hari ini kita bongkar semuanya. Karena tema kita malam hari ini dari asik jadi konflik. Kita akan lagi bintang tamu kita yang kedua. Ini seorang cowok. Aduh, ini cowok macho. Sekarang dia udah beranjak dewasa. Mantan boy band Cowboy Junior. Siapakah dia? Ini dia Bastian Steel. Rambutnya dulu kan gondrong, Iya. keriting, lucu gitu. Sekarang kenapa dipendekin sih? Kamu ngerasa lebih ganteng ya? Enggak sih, karena kan bosan aja gitu, maksudnya orang-orang kan. Lihat dong, Udah cukup. Lebar loh. Makasih. Minum. Iya. Minum. Iya. Iya. dipaksa. Jadi kan Kenapa, Bas? kalau ngeliat teman-teman gitu, yang teman-teman Bastian lah, kan yang rambutnya pendek gitu, Bapak jangan bawa penyakit di sini, Pak. ya kan enak gitu. Mereka setiap bulan atau setiap minggu atau setiap tahun ganti, gue ganti model rambut Model. gitu. Bapak 3 tahun nggak bisa diapa-apain gitu aja terus. Ya udah akhirnya mutusin coba potong gimana sih, akhirnya potong. Ngerasa lebih ganteng setelah potong. Emang jadi gimana juga ganteng saya jadi. Ya udah.
Kenapa? Oh, bos mau nanya. Ini bos kita mau nanya, Pak. Jadi kita panggil dulu asistennya ya. Oh, iya, iya. Silakan masuk, Steffi. Kan gitu manggilnya. Maaf om, bercanda. Kamu udah dilirik loh. Wah, ini asisten nih, bukan istrinya. Ini maksudnya apa, Kak? Apa nih maksudnya? Nggak tahu. Dia memang makannya segitu. Oh, makan. Iya, iya. Ah, nggak mau ah. Mau. Ini apa? Aku ambil ya. Ini apa? Kismis. Kok dibakar, Jangan Pak? bakar om. Kata mama nggak boleh loh main api. Oh ya lo. Kok dibakar? Itu kebakar. Itu panas Hati-hati. banget. Astagfirullah. Panas itu. Awas kumisnya kebakar. Dia mau makan api dia mah. Serem banget sih. Boleh private dong. Gimana caranya tuh begitu? Astagfirullah. Waduh. Beneran lo ini? Udah bos. Lapar nih, kayaknya beneran lapar deh. Selesai juga akhirnya ya Allah serem. Ini yang makan kita yang deg-degan ya. Pak, aduh, Apa makan kertas? Pak tua yang baca itu nggak sopan banget sih Pak tua. emang udah tua. Oh iya sih, bener. Apa tularan gitu ya? Tahu lu, elunya mah biasa aja. Keluar dari Cowboy Junior, kok karirnya malah makin melempem. Pak Abbas, Yes. Enggak melempem itu maksudnya semakin turun gitu. iya. Enggak, menurut Bastian enggak. Justru makin oke gitu. Oh gitu. Dulu bagus, tinggi. Keluar, jatuh. Oh jadi Ngedrop. gak bagus gitu. Iya. Ah enggak sih, kalau menurut Bastian justru makin oke. Biar cepet. Oke, ya dah. Kenapa sih begitu? Enggak. Justru lebih oke karena Babas ya mungkin di TV jarang kelihatan tapi nyanyi. Oh, di mana-mana oke. Iya dong. Tapi kenapa sih Babas keluar dari Cowboy? Katanya karena kamu mau main sinetron itu ya? Enggak. Jadi awalnya itu jadi Babas tuh kayak dibedakan lah dari semua Dari ketiga yang lain. Enggak nih. Kan ada 4 doang Iya, dari berempat kita berempat blend banget maksudnya kayak dari manajemen dari semuanya lah dari pihak-pihak ABCD-nya gitu kayak diasingkan terus karena Babasnya cicilan paling badung susah dibilangin gitu. Tapi kan seharusnya bukan langkah yang pas buat jadi malah Kucilkan. Iya dikucilkan gitu. Malah seharusnya diarahkan yang baik gitu. Tapi karena kamu nggak bisa rasa dikasih nyaman. tahu. Bukan nggak bisa dikasih tahu, uang ngasih taunya juga nggak bisa. Maksudnya nggak benar gitu. Jadi kan kita nggak bisa nerima. Udah ngikutin jadinya. Bener gak sih kamu setelah keluar dari Cowboy Junior kamu malah main sinetron? Ya karena ditawarin kenapa enggak gitu. Kalau misalnya nggak ditawarin ya kan enggak gitu. Jadi Tapi bukan karena itu kamu pas keluar. Babas sama mama sama bapak, mah, pa, sama keluarga semua nih ngobrol. Babas keluar ya, jangan dong nanti gimana karirnya Bastian. Ya udah nggak apa-apa daripada nggak nyaman gitu. Ke Babas siap lah untuk kembali normal lagi sekolah biasa. Nggak tahu ya Babas keluar malah semua tawaran dari album, terus sinetron, film, semua di mana-mana. Ya kita kan nggak bisa nolak rezeki jadi. Asik. Kenapa? Honor, kenapa? Lama cairnya. Ini gelas, kertas, tisu, duit. Mainin duit. Duitnya nggak kelihatan. Duitnya disimpan. Duitnya Duitnya udah nggak ada. Duitnya kemana tahu? Digenggam. Apa sih? Duitnya kamu gitu. Duitnya ini honornya nggak transparan. Oh hilang susah banget lu. Katanya pembagian honornya katanya nggak transparan, bener gak sih? Dulu di sana. Hah? Ya, gimana ya? Enggak sih, enggak. Jangan bohong lah. Enggak lah, kita nggak boleh gimana ya? Sama-sama. Gak apa-apa ini kan cerita aja. Kenapa? Kenapa? Bohong ya bos. Saya
kayak kamu bohong, Babas. Iya, nggak Transparan. terlalu transparan gitu. Mama juga kan orang bagian manajemen keuangan dulu di perusahaannya. Hah? Jadi mama tahu Mengerti. detail dalam semua hal gitu. Tapi kurang transparan, makanya itu juga membuat keluarga juga nggak nyaman. Oh gitu, berarti memang ada. Emang kamu katanya pembagiannya dikasih kecil ya karena kamu. Enggak sih, Kak, bukan masalah kecilnya, nggak transparan aja antara yang kita dapat sama yang mereka dapat. Bukan bertiga ya, maksudnya antara yang kita berempat dapat sama yang mereka dapat gitu. Oh, manajemen, label. Oke. Terus katanya kamu ada masalah lain juga ya sama personel yang lain. Kalau sama masalah sama personal lain enggak sih. Jangan Kita- bohong. Enggak, dari sebelum enggak, ini jujur, ini kali ini beneran jujur. Karena Babas dari sebelum jadi artis, kita berempat tuh udah Temenan. Jadi kita udah tahu satu sama lain. Kalau dia ngomong bohong apa sama enggak sampai tahu gitu. Oh, gitu, saking kita udah tuh dekat akrab banget. gitu. Jadi nggak ada masalah. Tuh berantem kecil ya wajar lah, semua yang punya teman di sini juga pasti pernah ngalamin namanya Enggak, gue nggak pernah, gue mah baik-baik aja. Masa sih. Terus kalian nyesel gak sih bos ya bos? Biasanya dulu kan aduh hits banget. Cowboy Junior, Cherry Bell, semua. Sekarang juga hits Bastian Steel ya nggak tuh kan semuanya. Jangan nggak gini dong, nanti saya jadi Basti. Iya. Yang nyesel gak sih? Enggak. Setelah keluar sekarang dari Cherry Bell dan Cowboy Junior. Saya sih nggak nyesel keluar dari Cherry Bell ya. Saya juga sama Cowboy Junior kan? Enggak sih, nggak nyesel. Nggak nyesel? Kenapa? Karena itu udah Merasa lebih keputusan. beruntung lagi? Enggak juga, emang udah keputusan aja. Jadi kan kita juga udah mempersiapkan ya. Ngapain nyesel? Kamu gimana Kezia? Kalau aku untuk ambil keputusan keluar itu pasti udah jadi tanggung jawab aku. Jadi aku nggak akan nyesel untuk ngambil keputusan itu. Tapi yang aku nyeselin biasanya kita bersembilan bareng, Betul. chemistry-nya kan Nyanyi kita dan- tinggal di satu base camp gitu kan. Jadi mau nggak mau susah senang udah kita laluin bareng, ketawa nangis. Tapi karena keputusan itu dan karena keadaan juga, jadi kita harus Ini kan katanya udah pada apa sih tetap mempunyai hubungan yang baik dengan personil yang lainnya. Iya. Coba sekarang aku minta Bastian, ada yang pengen kamu sampaikan nggak ke teman-teman personil kamu loh? Sampai gimana nih? Silakan ke kamera sana. Sebutin namanya satu-satu. Halo Aldi, Iqbal, Kiki. Hai. Siapa? Nanti kamu Oh, iya. dulu. Ngomong gimana Apa maksudnya? aja pengen kamu Oh, sampaikan? iya. Gimana kabarnya? Baik? Kita udah lama nggak manggung berempat nih. Nanti kita kapan-kapan manggung lah berempat. Amin. Udah. Nah itu aja Itu sih. aja. Karena kita juga sering WhatsAppan ya. Masih sering WhatsAppan, masih sering ketemu nggak? Ketemu sih udah jarang karena mereka punya jadwal, Bapak juga punya jadwal. Jadi susah untuk mencocokkannya. Oke, tepuk tangan buat Baba. Dan sekarang silakan Kezia. Buat gimana? Buat Novi, sama Kristi, Angel, semangat cari audisi personel yang baru. Semoga dapetin yang terbaik dan semoga cari Jangan dalam sedih makin maju. Apa enggak, aku nggak sedih. Cuma ada Matanya sensitif. berkaca-kaca. Enggak. Terus silakan dilanjut. Ya udah gitu. Semoga yang terbaik. Buat mereka bertiga aja. Ya. Buat teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain, buat Charlie, Gigi, Rin, Steffi, Feli, terus siapa lagi yang Billy. Enggak. Semangat, kita udah memutuskan untuk keluar dan semoga karir kita di depan lebih Cayo. apa ya? Bersinar lebih lagi. bersinar lagi. Ya intinya berkat Tuhan yang ngatur, jadi jangan takut. Amin. Oke, tadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi pastinya dengan mereka berdua dan bintang tamu kita satu lagi. Selain satu ini jangan kemana-mana, tetap di Tanpa Kata. Jadi kita sudah kedatangan dua orang bintang tamu yang sangat luar biasa. Seperti yang tadi aku udah bilang, tema kita dari asik jadi konflik. Kita akan panggil bintang tamu kita yang ketiga ya bos. Ini seorang pria ganteng mantan cover boy. Wow. Ini dia tergabung dalam boy band yang hits pada tahun 90-an. Ini supaya kalian semuanya Hebat nih boybandnya. luar biasa. Biar semuanya pada ingat lagi, kita akan lihat video klipnya berikut ini.
Kabar baik, kalau gitu langsung aja kita panggil ini dia, Ali Cowboy. Coba lihat tuh, semuanya alay-alay pada teriak. Mereka pengen lihat kamu tadi ngikutin Korea tadi yang kayak sambil nyanyi sambil jalan. Dulu. Gak apa-apa. Kalau sekarang gini. Kamu sini ajarin Bapak, lagi. Cowboy junior. Cowboy senior, cowboy junior. Gimana? Gerakan. Gimana aku juga nggak. Kanan kiri aja. Ya, empat. Silakan duduk, Mas Ali. Oh gitu ya. Tapi dengan videonya sampai sekarang tetap ganteng ya Pak Mas ya. Lu juga gitu harusnya. Tetap ganteng sampai kapanpun. Jelas itu. Iya dong. Bapak lagi sibuk apa sekarang Pak? Sekarang ya bisnis biasa. Oh sekarang Bikin bisnis. komunitas juga. Masih di dunia entertainment tapi. Entertainment masih. Kadang-kadang. Apa-apa yang sekarang lagi di jalan? Oh iya, makasih Pak Haji. Biar jadi pelayan kan Ini sini bukan donor Biar darah. jadi pelayan kan sini gajinya gede. Iya, iya. Ini bukan donor darah ini. Bukan. Si Pak Tua bisa aja. Ya, masih sih. Masih nanti. apa aja sekarang kesibukannya? Kita juga lagi bikin atau mau bikin gabungan grup-grup 90s kayak Linua, terus Bening, ME, Cowboy mau bikin bareng. Oh, Kobe seniornya 15 juga orang. bikin lagi? Iya. Wih, luar biasa. Jadi anak-anak 92 sudah pasti tahu Iya, ya nih sama 90s. lagu-lagu itu ya. Bos, katanya kamu pengen menanyakan sesuatu, silahkan. Nyanyi, kepepet. Nyanyi. Jatuh dari Nyanyi panggung. dilemparin. Bukan, Pak. Heeh. Dulu. Heeh. Kecil, Dulu dari kecil. dari kecil. Udah semakin gede karirnya semakin jatuh. Jedar. Oh gitu. Dulunya laku banget, sekarang semakin jatuh. Ya pasti ada naik turun pasti ada ya. Setiap siapapun juga naik turun ada. Cuman gimana caranya pada saat kita jatuh bangkit lagi. Tapi katanya 12 tahun kamu sempat vakum. Oh iya, 12 tahun vakum. Kenapa itu? Karena memang nggak ada tawaran atau memang nggak ada konflik sesama? Bukan, karena masing-masing udah sibuk. Terus juga apa ya? Jadi kayak terulur-ulur gitu loh, pengen bikin album, pengen bikin single nggak jadi-jadi gitu kan. Terus memang kita sempat ada satu personel yang keluar juga kayak gitu. Terus? Itu lebih ke teknis ya, masalah teknis. Tapi akhirnya karena kita berasa secara persaudaraan kekeluargaan, akhirnya kita gabung lagi. Oh, Setelah gitu. 12 tahun, kita tahun 2011 keluarin single lagi akhirnya. Tapi katanya sempat 12 tahun vakum tuh karena masing-masing egois. Katanya dibikinin sudah ada dress code-nya buat tampil nih malam hari ini. Ternyata masing-masing pembagian vokal juga tidak ada yang menyetujui. Itu benar nggak sih kabarnya? Ya mungkin setiap grup juga ngalamin hal yang sama ya. Konflik-konflik internal kan pasti ada. Cuman at the end gitu kita akhirnya mikir, oh ya kalau kita nih family gitu, keluarga. Karena emang kita startingnya dari zero bareng-bareng gitu. Iya. Dari nol. Zaman-zaman naik omprengan bareng, naik bis bareng gitu kan. Sampai akhirnya bisa ngeluarin 5 album ya lumayan lah gitu. Luar biasa loh, 5 album loh, Bos. Oke, silakan Bos. Jangan dimainin makanan orang. Apa bagi-bagi? Ya, bareng-bareng kompak. Kok tahu sih gue lagi lapar? Bukan Bang. Bukan. Mau dimakan nih. Ya, kompak. Klop. Soulmate. 2 orang. 3 orang. 3 orang. 1 orang 3 orang. 2, 3, 2, 1. Dulu. 3. Dulu. 1. 2. 1, 2, 3. Oh udah 12 tahun vakum itu udah lama banget. Kenapa nggak sekalian bubar aja gitu maksudnya? Karena kita udah merasakan bubar 12 tahun. Akhirnya kita kangen lagi. Jadi das balik lagi. Oh gitu. Dia udah ngerasain bubar 12 tahun. Udah ngerasain. Sekarang dia kangen lagi sama kawan-kawannya. Kangen lagi. Ini si Pak Tua kenapa dia ada bubar?
Si Patua biasanya dia budak kali ya Saya nggak ngomong budak. kalau barang budak mah. Lagu. Kamu apa sih Mas Ali yang terjadi konflik yang paling besar yang pernah dialami selama Cowboy itu masih berbarengan? Ya mungkin apa ya, seperti tadi kamu bilang ego masing-masing ya. Waktu itu kan boleh dibilang artis tuh jarang gitu kan, pasti itu lagi gitu. Jadi kita yang berasa masing-masing udah berasa gue lebih banyak penggemar nih dibanding lo misalkan kayak gitu kan. Akhirnya mungkin konflik-konflik kayak gitu yang membuat kita jadi kayak udah kayak nggak jadi teman lagi gitu. Jadi kita yang soal bareng-barengan. Oh, star syndrome. Star syndrome. Oh, kamu juga mengalami hal itu? Ya sempet lah. Tapi tahu kan kalau itu memang nggak baik harusnya. Nggak baik karena memang kita waktu itu kaget soalnya kita nggak nyangka bisa animonya tuh seperti itu gitu. Yang pernah satu hari kita ke salah satu mall itu semuanya biasa aja terus tiba-tiba setelah video klip keluar kita ke mall tuh sudah kayak yang udah histeris. Dan dulu beda ya mas sekarang kan nggak ada gadget segala macam. Jadi kalau dulu mereka tuh lebih agresif niat ya? gitu. Lebih niat juga untuk Agresif, beli. Bapak dicakar. Bapak ngajak Ini cacingan. Tapi bukan agresif. Coba. Head spin di situ. Kamu Gitu. kasih tahu dong, ini kan banyak banget adik-adik mungkin yang seumuran mereka ataupun Iya. lagi yang bikin boy Cucu-cucu band dan saya girl ya. band. Iya, cucu-cucu. Wah, bener gue. Kasih tahu dong gimana caranya solusi kalau lagi ada konflik itu untuk menyelesaikannya seperti apa. Ya yang pasti kita mikir aja kita nih kayak satu keluarga yang ibaratnya kerja bareng, punya kesukaan bareng, punya visi bareng. Jadi atas dasar itu mungkin kita jadi bisa lebih tenggang rasa ya. Kita bisa ngargain, oh ya dia kan juga manusia seperti kita juga gitu. Gimana kita pengen di-treat, begitu juga dia gimana pengen di-treat juga gitu. Kita nge-treat orang seperti apa yang kita ingin di-treat betul. gitu ya. Jadi mereka suruh muter-muter, diam-diam tapi Kita mau ada segmen masak-masak. Aku jago masak kok. Bukan. Jadi Kita balik lagi Mas Yudi, jangan mana-mana, tetap di Tanpa Kata. Asik-asik. Hormat. Loh, habis terakhir. Oh, katanya dia mau resign jadi gantinya saya jadi. Masih di Tanpa Kata. Satuan sini temenin dong. Jadi ini mungkin banyak sekali boy band dan juga girl band yang udah bubar. Tapi nggak cuma mereka aja, di luar negeri juga banyak hal-hal ini terjadi. Kita akan lihat ya, grup-grup yang sudah bubar atau personilnya sudah ada yang keluar. Ini dia, Boyzone. Ini bubar juga nih. Iya, tuh boyband ini dinyatakan tamat pada tahun 2000. Justru boyband lain sedang berkibar, egoisme, individualisme, serta sifat-sifat lain yang masih anak muda banget membuat mereka harus berpisah. Tuh, gimana nih menurut Bastian? Cowok-cowok semua bubar. Apakah ini yang kamu rasakan juga? Enggak lah. Kenapa? Kalau mereka kan bubar karena egoismenya mereka. Kalau babas Kalau kamu gak egois? enggak. Oh enggak. Oke, baiklah, nggak masalah. Buat kamu gimana Mas Ali? Kalau di kita dulu ya pasti ada kayak gitu juga. Oh, hampir egoisme. sama dengan Boyzone berarti kasusnya. Bisa jadi karena ya gimana ya maksudnya dari yang biasa aja terus tiba-tiba jadi ini kan star syndrome banget. Star syndrome, egois juga. Berarti hampir sama ya seperti ini. Oke, berikut. NSYNC bubar karena keegoisan Justin Timberlake. Oh, ini juga egois. Jadi memang kalau satu grup itu kepalanya kan banyak banget. Kadang memang agak susah untuk disatukan ya. Tapi Justin Timberlake-nya sih emang keren sih. Emang keren ya. Sama kamu kerenan mana? Saya lah dikit. Oh. Oke, nggak Ini masalah. bubar juga nih. Bubar. Oh, bubar. Nih, konflik boyband One Direction, keluarnya Zayn Malik. Keluarnya Zayn Malik dari One Direction karena skandal pribadi dan konflik dengan personil atau manajemen. Seperti Zayn, sering absen di berbagai acara atau konser dan penghargaan, pemakaian narkoba, serta masalah pribadi dengan kekasihnya. Gila banget nih. Aku itu kekasihnya aku. Ya, kurang update Kekasihnya Zayn. Aku, iya. Saya adiknya. Gimana sih? Kata lu banyak yang ngaku-ngaku sih. Enggak, teman main saya itu. Tapi mirip Mas Limbat ya kalau dilihat-lihat ya.
ada bewoknya. Tuh alisnya kenceng banget, kenceng. Ya kan? Nih sama kamu, bos. Nih, Westlife. Ini juga keren. Ini juga bubar. Oke bos, ada yang mau ditanyakan lagi bos? Kayak lagi nonton Mr. Bean ya. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh, ada tamu nggak boleh bisik-bisik, nggak nggak boleh sopan. bisik-bisik. Apaan? Ya. Lu biasa aja ngomongnya. Gak usah ikut dia. Good. Bantuin. Aku senang nih kayak gini nih. Aku senang. Apa? Gimana? Semuanya. Belum. Saya. Hormat. Cek pada depan ruang hormat. Aduh. Gimana bos? Jadi aku. Hormat. Oh kamu hormat. Hormat. Semuanya hormat. Buset. Ih ngomong jangan didorong-dorong gitu. Aku nggak mau. Yo, habis terakhir. Oh, katanya dia mau resign jadi gantinya saya jadi. Ngerti. Dia maksudnya mau terima kasih. Ini udahan katanya. Udahan di sini kan. Episode ini udahan ya bang. Ya aku sebentar doang sih. Iya makanya nanti main-main lagi ya kesini ya. Dan kita ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Buat Bastian terima kasih. Kezia, thank you. Terima kasih.